Terdapat banyak faktor yang dapat menentukan kualitas hidup manusia. Salah satunya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar tentu akan membutuhkan kecukupan pangan, sandang, dan papan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sedikit. Demikian juga kebutuhan sarana, prasarana pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini tidak akan ada masalah bila dukungan lingkungan dan sumber daya alam memadai. Tetapi apabila jumlah penduduk terus bertambah dan sumber daya alam tidak lagi mampu mendukung kehidupannya, maka akan menjadi masalah yang serius bagi penduduk yang bersangkutan. Ini akan menjadi permasalahan serius, bukan masalah akan terjadi ledakan pertumbuhan penduduk saja, tetapi juga akan berdampak pada kualitas pendidikan, kesehatan, dan gizi, kebutuhan akan pangan, dan sebagainya. Sementara negara kita merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk negara kita telah mencapai 237,6 juta jiwa. Jumlah ini tidak main-main, karena merupakan jumlah keempat terbesar di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Yang mengkhawatirkan selain jumlah penduduk yang besar, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk kategori tinggi karena mencapai 1,49% per tahun. Artinya, jumlah penduduk negara kita setiap tahunnya akan bertambah sekitar 3-4 juta jiwa. Hampir sama dengan jumlah penduduk daerah istimewa Yogyakarta ataupun negara Singapura. Karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini, Dr. Sugiri Syarif MPA memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 menjadi sekitar 450 juta jiwa. Hal ini berarti 1 dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia. Sungguh fantastis sekaligus mengerikan. Karena bisa jadi akan terjadi bencana kelaparan atau kekurangan sandang, papan, dan lainnya yang menyebabkan kualitas kehidupan penduduk tersebut terus menurun. Bila kita berbicara tentang penduduk dan kualitas hidupnya, tentu tidak akan menarik bila kita tidak berbicara dalam kondisi real atau senyatanya. Dan itu akan sangat tepat apabila kita berbicara tentang kondisi dunia dan negara kita. Menurut Profesor Dr. Fazli Jalal, saat ini dunia sedang gelisah karena penduduk di bumi ini sudah mencapai 7,2 miliar jiwa dan akan terus bertambah. Diperkirakan akan menembus angka 9 miliar pada tahun 2050. Di sini saya akan membahas mengenai teori Malthus. Nah, menurut Malthus, proses pembangunan ekonomi itu merupakan suatu turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Sedangkan dalam teorinya itu, Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju keadaan stasioner, melainkan adanya kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Nah, pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi menurut Malthus sendiri itu merupakan akibat dari proses pembangunan. Namun, pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelemahan teori Malthus. Yang pertama yaitu stagnasi sekuler tidak melekat pada akumulasi modal. Yang kedua, pandangan negatif terhadap akumulasi modal. Yang ketiga, komoditi tidak dipertukarkan dengan komoditi, tetapi dengan tenaga kerja. Yang keempat, ini merupakan yang terakhir ya, merupakan kelemahan yang konsumen tidak produktif, memperlambat kemajuan dan dasar tabungan bersisi satu. Pertumbuhan penduduk yang tinggi umumnya terjadi di negara-negara berkembang, seperti contohnya Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi, maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Dampak ledakan penduduk antara lain semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Nah, faktor-faktor yang menjadi penyebab ledakan penduduk yaitu tingkat kematian yang menurun, kemudian tingkat kelahiran yang tinggi, dan adanya pernikahan dini. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari ledakan penduduk adalah tingkat yang pertama yaitu tingkat kemiskinan semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Kemudian kekurangan pangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah lahan untuk memproduksi pangan. Yang ketiga yaitu timbulnya permukiman atau daerah kumuh di perkotaan sebagai akibat mahalnya harga tanah dan rumah. Yang keempat yaitu pemerintah mengalami kesulitan menyediakan sarana kebutuhan masyarakat seperti sarana pendidikan. Yang kelima, meningkatnya kebutuhan ruang dan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, tidak seimbangnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk. Nah, jadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk yang sangat besar itu adalah dengan menerapkan program KB. Kenapa? Karena setiap tahunnya itu jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 aja jumlah penduduk Indonesia itu mencapai 267 juta jiwa. Jadi jumlah penduduk yang besar ini berpotensi memunculkan berbagai permasalahan seperti laju ekonomi pertumbuhan terhambat, angka pengangguran yang tinggi, juga hingga kriminalitas yang meningkat. Jadi pemerintah ini terus berupaya untuk mengatasi atau menekan laju pertumbuhan. Salah satunya itu adalah
program KB ini, program keluarga berencana. Jadi apa sih KB itu? Jadi KB itu adalah keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dan membatasi angka kelahiran. Nah, jadi apa tujuannya dibuat keluarga berencana ini? Jadi tujuan KB ini adalah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan dan kesehatan antara ibu dan anak, keluarga serta masyarakat pada umumnya. Nah, dengan berhasilnya pelaksanaan KB ini diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan sehingga tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak melebihi kemampuan kenaikan produktif. Dengan demikian, taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat diharapkan akan lebih meningkat.